Terima kasih petani atas usahamu. Terima kasih semua atas kepercayaannya. Selamat sore sahabat moralitas. Berjumpa kembali pada hari ini di dalam acara program live Membangun Kehidupan Berkebijaksanaan. Kita bertemu pada hari ini kembali di dalam sebuah program yang baru kita buat, dan ini pertemuan kita yang kedua, yaitu program Oasis, obrolan asik, santai, ilmu sehat, moralitas. Sahabat moralitas, pastinya seminggu ini atau seminggu yang lalu pasti banyak kesibukan ya. Jadi hari ini kita akan belajar kembali, belajar bersama dengan Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi sahabat-sahabat yang sudah bergabung di akun Facebook kita. Di dalam pertemuan hari ini, di dalam pembelajaran hari ini, silakan nanti yang ingin bertanya boleh silakan ditulis di dalam komen atau di live chat yang sudah ada di akun Facebook kita. Nah, hari ini kita akan membahas apa? Ya, hari ini kita akan membahas dengan tema nikmati hidup. Ya, nikmati hidup. Pastinya banyak orang punya cara masing-masing untuk menikmati hidup. Ya, ada dengan senang-senang, ada yang mungkin bergantian silih berganti datang kesedihan, kesusahan, tapi dia bisa melewatinya. Atau ada yang hanya tidak memikirkan yang susah, tapi hanya berjalan begitu saja. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menikmati hidup dengan berkaca dari pembelajaran moralitas. Ya, kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali, pasti dengan karena jalinan jodoh yang baik, maka kita bisa bertemu pada pertemuan hari ini. Kembali bersama saya, Lause Orgultom, sering dipanggil di dalam yayasan. Saya akan menemani Anda selama 1,5 jam ke depan. Dan juga tidak lupa dengan guru kita pada hari ini yang akan memberikan pembelajaran bagi kita. Pastikan semua sahabat moralitas siap di rumah ya untuk belajar. Siap?
Baiklah, kita akan panggilkan guru kita, Ibu Erina Wongso atau Huang Lose untuk bergabung bersama kita. Silakan Lose. Ni hao. Ya, Ya, baik, silakan duduk Lose. Iya. Baik, selamat sore ya, Selamat sore, sahabat moralitas. Kita jumpa kembali. Tidak terasa sudah satu minggu ya. Satu minggu yang lalu kita sudah berjumpa di pertemuan yang pertama. Kali ini sudah yang kedua ya. Oke. Baik, gimana kabarnya hari ini Lose? Masih sehat ya? Seminggu banyak kegiatan Lose? Ya, karena kegiatan sebenarnya ya ada. Seperti yang kemarin di hari Rabu, kita masih juga online ya? Ya. Jadi kayaknya mohon maaf hari ini ya Lause, bahwasanya channel kita karena jaringan ya, makanya kita cuman hanya buka di Facebook. Jadi buat semua sahabat, kita ada di Facebook aja, ntar kita akan upload ya. Nah, dari bidang IT ya, upload ke YouTube nantinya. Ya, itu dia. Kami beritahukan kepada sahabat-sahabat moralitas, hari ini kita memang mohon maaf, kita hanya bisa di akun Facebook saja karena beberapa halangan di dalam jaringan di tempat kita. Jadi nanti kita akan upload di YouTube bagi yang mau nonton di YouTube ya. Gitu loh saya. Oke. Baik, rasa kita mau hari ini bincang-bincang. Pastinya tetap lebih santai loh saya. Ya, pastinya lebih santai karena nama program kita Oasis. Apa itu? Asik, santai, ilmu sehat moralitas. Oke. Ya, Rasa. Nah, hari ini kita bicara tentang nikmati hidup. Seminggu ini, Rasa gimana? Menikmati hidup. Kegiatan-kegiatannya dinikmati atau dinikmati gimana? hidup ya. Nah, jadi tema ini bagus sekali ya tentang nikmati hidup. Jadi kalau nikmati hidup, seperti Lause katakan, kita mau pakai kacamata yang mana ini? Ya, betul sekali. Ya, mau pakai kacamata duniawi atau kacamata ya jangan surgawi lah ya, tapi kacamata yang lebih bijak lah ya, kacamata yang lebih bijak. Jadi kalau nikmati hidup itu tidak memakai kacamata yang lebih bijak, maka kita akan terseret terus di mengejar yang namanya menikmati hidup yang duniawi. Ya, itu dia. Kalau kegiatan seminggu ini rasanya dinikmati nggak? Ya. Kalau sederhananya dulu orang bilang, ada orang kegiatan sehari-hari, saya nggak enak. Gitu. Bosan gitu ya? Bosan gitu. Ada yang bilang, oh enak gitu. Jadi sebenarnya kita menikmati hidup itu setiap detik ya, setiap detik, setiap nafas kita itu kita memang harus menikmatinya gitu. Karena kenapa? Coba bayangkan kalau hitungan detik nafasnya tiba-tiba berhenti, nggak berhenti terus nyambung lagi kan, nggak mungkin kan. Nah jadi kita harus tahu bahwasanya setiap detik kita, setiap nafas bisa kita nikmati hidup, maka itu akan lahir yang namanya hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur. Iya, itu dia. Ya, jadi kalau cerita satu minggu ini nikmati hidup, ya pasti kita harus nikmati lah. Ya. Jangan pernah ada kata bosan, namun kita juga harus mengimbangi apa yang kurang dan kita harus mengintrospeksi diri. Apakah dalam satu minggu ini kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih bijak atau kita lebih menurun? Kalau menurun, maka kita harus tambah energi positif kita, harus tambah bonus, harus mengerti. Jadi tubuh ini atau jiwa ini kita harus tahu punya silentnya gitu. Ya punya silent istilah kesadaran kita. Bahwasanya kayaknya lagi mundur ini kehidupan kita. Nah, maka kita harus mencari sesuatu yang bisa mengupgrade kehidupan kita. Istilahnya ada warning gitu loh. Ya, kita harus tahu, jangan nggak ngeh aja. Nah, itu dia. Ini mati hidup ya. Baik loh saya. Nah, karena kita bicara tentang hidup loh saya. Sebenarnya sebelum kita nanti bicara seharusnya gimana, caranya gimana menikmati tadi. Sebenarnya kalau kita coba kaji, intinya di dalam hidup itu sebenarnya apa? Nah, jadi inti kehidupan kita itu sebenarnya kamu punya tujuan hidup nggak? Tujuan hidup. Kalau tidak punya tujuan hidup, ya nggak tahu hidup itu harus bagaimana. Nah, akhirnya yang namanya nikmati hidup, ya kita ambil yang pada umumnya. Nah, menurut Lause lah, biasa orang nikmati hidup, yang katanya nikmati hidup, dia akan nikmati apa coba?
Ya, yang nikmati kalau sudah punya uang, ada yang dibilang nikmati. Yo, ya dinikmati aja gitu ya. Gitu loh, Sir. Ya, punya uang, punya harta Ada gitu ya. yang punya makanan banyak. Oh, dinikmati aja. Ya. Ya. Jadi itulah namanya nikmat duniawi gitu ya katanya. Padahal contoh kalau dia nikmati uang ya sehingga dia suka-sukanya dia menghambur-hamburkan uang kan. Dia menghamburkan uang sehingga menghamburkan uang itu mungkin ada yang doyan makan, dia hamburkan ke makanan. Ada yang doyannya fashion. Pakaian, dia beli yang mahal-mahal, branded semua, ya kan? Ada yang mau hobi dia habiskan uangnya dengan kendaraan, mungkin dia suka berkendaraan yang mewah seperti itu ya, dia habisin itu. Ada yang senang berfoya-foya, mungkin maafnya ya nikmati dengan banyaknya wanita-wanita atau banyaknya pria, dia berpikir, gue kan jago gini nih. Nah, apakah itu sebenarnya nikmati hidup yang sesungguhnya? Mungkin kasat mata itu akan bahagia. Iya, Ya betul kan? sekali loh saya. Kasat mata ya. Orang banyak mengukur kebahagiaannya dari apa yang ada pada dia gitu loh. Saya. Iya. Jadi seperti tadi loh saya bilang, punya uang, rasanya dia bahagia punya itu. Iya. Ada orang yang seperti tadi banyak makanan, aku asal ada makanan udah bahagia. Iya, gitu. iya, Ada iya. yang pakaiannya bagus-bagus udah. Ya, bahagia. ya. Nah, banyak seperti itu memang. Ya, jadi kita jangan mengambil orang pada umumnya semua tentang kebahagiaan. Ya biasalah. Udah biasalah. Kita selalu kan semua orang kayak gitu. Nah, kita selalu memakai ya kan semua orang begitu. Apakah kita harus masuk ke porsi orang tersebut, ke kategori orang tersebut yang menikmati uang dengan cara yang salah gitu loh. Apakah itu benar? Apakah itu tidak boleh menikmati? Boleh, tapi bukan itu yang kita cari. Jadi banyak orang, ya saya sekarang udah punya banyak uang, jadi ya nikmati aja lah, saya mau jalan-jalan kemana, saya mau ini, saya mau itu. Namun harus punya batasan-batasan tersendiri supaya tidak naik apa. Karena di saat menikmati itu nanti naiklah arogannya. Tengok, gue kan bajunya fashionable gitu loh. Bahkan nggak mau lagi kalau turun sedikit. Iya, akhirnya kedua tidak menghargai orang lain. Ya kan? Begitu ngelihat, semua pakaiannya, mobilnya ini, akhirnya tidak menghargai orang lain. Kemudian ya suka membanding-bandingkan. Nah, inilah yang membuat kita tersandung. Nah, banyak orang begitu. Jadi jangan mengatakan pada umumnya orang melakukan hal ini adalah yang baik gitu loh. Oh, tidak boleh seperti itu loh. Iya, belum tentu. Gitu loh saya. Belum tentu banyak orang lakukan itu adalah benar gitu. Nah, jadi kita harus pertama tadi intinya kamu hidup, apa tujuan kamu? Ada tujuan. Ada inti dari hidup itu kita harus punya tujuan dulu. Kamu ngapain gitu loh. Nah, jadi kalau tanpa ada tujuan, maka ya arahmu nggak tahu kemana. Dan tujuan itu pendek atau panjang. Kayak tadi lo sekatakan, kalau makanan banyak, aku sudah bahagia kan? Nah, aku udah senang ya. Pokoknya aku udah bisa makan ini, makan itu, bisa jalan kemari, bisa jalan ke sana. Dan dia nggak tahu makanan yang dia makan itu ternyata akan membuat dirinya sakit. Bukan sekarang sih. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun yang akan datang ya akan merusak tubuhnya. Mungkin sekarang sih nggak ada efeknya. Mungkin kita ngambil contoh suka ini makan yang enak itu kan, daging berminyak semua, kayaknya enak sekali gitu ya. Tapi tahukah dia kalau sudah masuk bertahun-tahun itu akan menyebabkan penyakit apa? Nah, apalagi yang lebih parah lah mungkin ya, yang senang dengan yang namanya minum-minuman atau yang lebih ekstrim lagi mungkin narkoba, dia rasa ya gini lah nikmati hidup. Apalagi anak-anak muda sekarang yang sudah punya seperti harta tadi dengan orang tua yang punya keberadaan seperti betul. Jadi ya apakah dengan seperti ini kita namanya menikmati hidup? Nah, namun kita harus cari yang pertama tadi itu ya tujuannya. Jadi udah ada tujuan, terus harus lihat juga tujuanmu apa. Jangan cuma aku udah punya tujuan, pokoknya makan enak, keluar masuk restoran is okay gitu loh. Nah, itu sudah aku nikmati hidup, udah bahagia, itu nggak bisa. Ya, itu berarti jangka pendek ya, itu hanya sekedar untuk hidup saja. Jadi itu masih tentang nikmati hidup masalah materi ya. Ada orang juga nikmati hidup tentang apa lagi?
kedudukan kali ya? Ya betul sekali loh. Ada yang bilang kalau saya sudah di sini posisinya. Ya, inilah kebahagiaan saya. Ada orang yang seperti itu. Ya, jadi dan ingat kedudukanmu akan berakhir nanti, apalagi yang punya masa kontrak gitu loh. Akhirnya sampai tua kamu punya masa pensiun loh. Nah, dan semua itu sudah tidak ada lagi. Jadi kita harus mempersiapkan, selain sudah punya tujuan, kita harus mempersiapkan setelah nanti di saat detik-detik terakhir akan menutup mata, atau di saat detik-detik kamu tidak berdaya lagi. Nah, apakah kamu sudah ada persiapan? Nah, di ujung itulah sebenarnya kita katakan nikmati hidup. Nikmati hidup. Ya, sampai di detik terakhir kita nikmati hidup gitu. Sampai di detik terakhir. Iya. Gitu loh saya. Ya, sampai di artinya detik. sudah sampai pada tujuan. Ya, tujuannya itu yaitu di saat nafas yang terakhir itu kamu juga bisa menikmati hidup kamu. Oke loh, saya. Nah, itu Ya, dia. baik loh, saya. Tadi sudah lo saya jelasin, ada yang pertama adalah punya tujuan dulu loh, saya. Iya. Nah, dan kita tadi bicara yang ini pada kondisi orang yang punya loh, saya, yang senang, yang bahagia. Nah, mari sekarang kita bicara kebalikannya dulu loh, saya. Sama orang yang susah loh, saya. Kira, maksudnya kalau dalam kondisi yang mungkin dia tidak bisa menikmati makanan yang banyak seperti tadi, pakaian yang mewah. Nah, ini gimana loh, saya? Kaitannya di dalam menikmati hidup kalau di dalam kondisi yang seperti ini kira-kira. Ya. Jadi kondisi menikmati hidup dengan kondisi seperti itu bisa aja ke jiwanya, ke sikapnya. Sikapnya yang maafnya mungkin dengan kondisi dia tidak memiliki apa-apa, namun dia punya sikap yang seakan-akan dia memiliki sesuatu, memiliki harta ini gitu loh. Nah, jadi istilahnya seperti nutupin, membohongin dirinya sendiri di luar itu. Dan itu gimana? Nah, itu ya lebih berbahaya. Itu akan lebih berbahaya karena kita tidak bisa menerima kondisi kita yang sekarang. Itu dia. Jadi kalau kondisi yang namanya menikmati hidup, ya sesungguhnya dia di kondisi yang lemah seperti itu, ya tidak memiliki apa, apakah dia bisa nikmati hidup? Iya, mungkin dia tidak punya beban pikiran, ya kan? Dia tidak punya tekanan, ya tidak punya tekanan. Yang penting bagi dia mungkin tujuan hidupnya, saya bisa ngelewatin hidup tanpa perlu dimarah-marahin, atau tanpa perlu emosi, tanpa perlu arogan. Sebenarnya hidup dengan arogan itu, dengan kesombongan itu capek sebenarnya. Nah, lelah sekali gitu loh. Jadi sah-sah saja dan bisa saja orang, makanya kita banyak melihat jangan cuma lihat casing lah ya, tapi harus lihat ke dalam hati. Mungkin seakan-akan kita lihat bagi mereka yang berada, punya posisi, punya harta, punya ini, kayaknya bahagia gitu loh. Nah, tapi itu kita tidak bisa berpatokan dengan casingnya. Mungkin aja juga ada di balik itu hatinya juga pasti ada yang nggak nyaman gitu kan. Tapi mana mungkin diberitahu. Begitu juga dengan yang kondisi keuangan atau dia tidak punya status, tapi ya fine aja, dia hidupnya bahagia aja. Jadi masih bisa tersenyum, bisa tertawa, ya itu bahagia dan tidak dibicarakan oleh orang. Itu juga bahagia kan. Nah, itu dia. Itu sebenarnya itulah yang nikmati hidup yang memang harus kita cari. Jadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan kita. Kondisi yang harus kita tingkatkan adalah kebijaksanaan kita dalam menikmati kehidupan. Baik dalam kondisi tadi dalam ekonomi yang baik atau yang ekonomi yang sedang tidak baik, tuh kita harus meningkatkan kebijaksanaan. Supaya itu bisa membangun bagaimana kita menikmati kehidupan kita. Iya, karena kalau kita tidak tahu, makin terpuruk, kamu makin tidak tahu meningkatkan yang namanya nikmati hidup itu, ya kamu akan semakin terpuruk gitu, akan semakin jatuh. Ya begitu juga dengan di saat kamu memiliki, ya roda kan terus berputar. Nah, kita harus menjaga kestabilan itu untuk supaya kita tetap bisa nikmati hidup. Betul. Nah, ini bicara anak-anak muda ini. Anak-anak muda. Nah, kalau zaman sekarang anak-anak muda banyak macam-macam yang nikmati hidup ya. Kalau
kira-kira menurut Lose lah, kalau anak-anak muda sekarang baiknya mereka menjalani hidupnya itu seperti apa kira-kira Lose? Tadi kan sudah oke punya tujuan ya, tapi kadang kan di dalam perjalanan itu ada banyak sekali, kadang jalan ke sini, ke jalan ke sini, mau pilih yang mana nih? Jadi akhirnya ada yang ya terikut, ada yang seperti ini, ada yang jatuh, kira-kira begitu Lose. Jadi kalau untuk anak muda sekarang ya, mumpung kamu masih muda, jadi tanamlah bibit-bibit yang punya kebijaksanaan. Jadi memakai uang itu harus dengan kebijaksanaan. Berapa yang harus kamu pakai dan bagaimana kamu melipat gandakan uang tersebut. Nah, di dalam kacamata moral tuh asik itu. Wah, itu dia. Jadi anak muda, jangan sia-siakan masa hidupmu dengan hanya berfoya-foya, dengan hanya menikmati uang, menikmati wanita, menikmati pria, menikmati waktu yang masih muda. Katanya habisin waktu gitu. Saya masih banyak waktu, bisa main game, bisa ini. Ya janganlah. Karena kenapa? Kamu harus mempersiapkan waktumu nanti di usia senja nanti kalau dikasih waktu yang panjang untuk hidup. Ya, itu betul sekali Lose. Baik Lose, sepertinya kita harus break dulu untuk sementara ya. Nanti kita lanjut lagi bincang-bincang kita Lose ya. Masih banyak hal yang mau kita bicarakan bersama sahabat moralitas. Sebentar kita akan break, kita akan bertemu di 5 menit ke depan. Lihatlah tangga ini, ketebalannya, ada yang tinggi, ada yang rendah. Itulah kehidupan kamu. Tinggi rendahnya kehidupan kamu di saat itu, tapi engkau masih tersenyum, engkau masih terus melangkah. Ayo, teruslah berjuang. Jangan pernah kamu menyerah. Lihatlah. Perjalanan mulai kelihatan begitu lebar, begitu besar, seperti kehidupanmu. Engkau mendapat banyak jalan keluar di dalam kehidupanmu. Susahnya, semua kehidupanmu tentunya ada solusi. Dan ini puncak yang engkau akan capai nanti. Sampai di sini. Perubahan datang, maka kau harus menikmati perubahan itu. Kau harus tersenyum dengan perubahan itu, karena ada sesuatu yang bisa kau dapat di depan sana. Baik, kembali lagi bersama kita di dalam acara Oasis bersama sahabat moralitas sore ini ya, dengan guru kita Bang Lose. Masih Lose, kembali pembahasan tadi menikmati hidup. Tapi tadi ada video itu tentang tangga kehidupan Lose. Ada proses yang dihadapi dan pada akhirnya ada sebuah titik di mana ada perubahan, harus ada perubahan gitu Lose. Nah, ini maksudnya gimana ini perubahan? Katanya tadi ada perubahan yang harus dinikmati. Iya. Perubahan yang harus dinikmati. Kira-kira gimana itu Lose? Jadi hidup ini kan selalu berubah-ubah ya. Hitungan detik saja kita selalu berubah. Jadi perubahan yang harus dinikmati ya, enak atau tidak enak ya memang harus kita nikmati. Nah, jadi karena kenapa harus dinikmati? Karena kita tidak bisa pungkiri bahwasanya setiap detik itu ada perubahan. Jadi makanya kenapa saya katakan nikmati saja perubahan itu. Enak atau tidak enak, ya nikmati. Nah, di saat kita bisa menikmati, maka kita punya solusi. Ya, tadi kan juga dicerita bahwasanya tangga kehidupan kita kadang ada yang tangganya kecil ukurannya, berarti masalah kita kecil gitu ya. Terus ada yang tangganya besar, pijakannya enak nih, lagi enak, lagi nyaman.
Ada yang sangat besar sehingga kita naik tangga kalau tangganya gede sekali, wow capek sekali toh. Jadi harus ada keidealan gitu. Tapi kan kita nggak bisa memilih, namun kita bisa membuat tangga kehidupan kita gitu loh. Loh kok bisa buat gitu? Kan ya iya, karena kita adalah arsiteknya dari kehidupan kita. Jadi kita yang mendesain, kita sendiri yang mendesain tangga-tangga itu. Nah itulah. Jadi banyak orang sih karena tidak bisa menerima perubahan ya, maka itu dia akan kecewa dengan hidupnya. Jadi buat sahabat moralitas dimanapun kamu berada, kalau perubahan yang datang yang tidak nyaman itu, cuman pikirkan saja, yaitu ternyata saya belum berlatih diri. Atau latihan saya belum cukup nih, berarti saya harus punya kekuatan, harus punya semangat untuk membuat perubahan-perubahan di dalam diri agar benteng kita juga kuat diterpa oleh angin. Harus ada latihan yang lebih lagi. Iya, jadi kita butuh latihan sebenarnya. Jadi sebenarnya setiap detik itu adalah latihan. Cuman berapa banyak orang yang malas latihan. Jadi cuman mikir, masalah datang. Apa ya? Gitu. Bukan cuma mikir, tapi kita, latihan deh, datang lagi nih masalah. Aduh, hari ini bersedih lagi. Berarti peluru kita kurang gitu loh istilahnya, gitu ya kan? Biar lebih gampang kan? Ya kan mau perang nih, perang dalam hidup kan? Pelurunya kurang, gimana kamu mau berperang? Maka sebelum mau perang, siapkan peluru kan? Nah itu dia, biar lebih gampang ya untuk mengimajinasikan hidup ini lebih enak gitu loh. Artinya perubahan itu harus dihadapi gitu loh. Harus dihadapi dan itu butuh latihan yang keras gitu loh. Tidak cukup hanya mungkin sekali latihan tapi nggak ada dampak, ya harus lebih keras lagi gitu loh saya. Jadi nggak bisa satu kali latihan, ya hitung aja hidupmu udah berapa tahun nih kan. Ya itu butuh latihan dan kita tidak tahu yang ke depan apa akan yang terjadi kan. Betul. Jadi kita namun kita bisa memprediksi ke depan apa yang akan terjadi. Melihat. Gimana itu loh? Nah itu caranya dengan melihat apa yang kamu lakukan sekarang. Apa yang kita lakukan sekarang? Iya, apa yang kamu tanam sekarang? Misalnya kamu sekarang orangnya arogan, sombong gitu. Ya next time kamu akan menikmati kesombonganmu itu sendiri. Nah itu. Hari ini kamu menanam kerendahan hati. Ya next time kamu akan menikmati orang juga akan rendah hati dengan kamu nantinya. Ya hari ini kamu menghormati banyak orang dengan ketulusan hatimu. Ya next time orang lain juga akan menghormati kamu. Nah itu dia. Begitu berarti melihatnya lah saya. Iya, itu dia. Tadi kita menikmati hidup pada kondisi yang baik atau kondisi yang senang. Artinya apa yang mau kita lakukan hari ini, maka kita akan nikmati di masa yang akan datang. Gitu loh saya. Itu dia. Jadi kita sudah punya cermin kan. Jadi kita bisa mempersiapkan. Jadi 10 tahun ke depan saya mau jadi orang yang bagaimana? Ya kamu lakukanlah. Kalau 10 tahun ke depan kamu mau jadi orang yang bijaksana, namun sekarang kamu cuman bisa nonton yang di media sosial yang aneh-aneh, yang bagaimana, yang tidak mampu membuat kamu bijak, ya 10 tahun lagi ya kamu juga tidak akan bijak. Nah itu tergantung bibit yang kamu tanam. Baik, nah itu dia ya. Baik loh saya, terima kasih saya. Boleh diminum dulu loh saya. Oh iya baik. Segar dulu. Ada yang mau bertanya kali? Ya. Nanti untuk sahabat-sahabat moralitas yang mau bertanya silakan ya, sudah boleh mulai dikasih pertanyaannya di kolom komentar ya. Dan kita akan jawab di bagian segmen terakhir nanti dan akan ditanggapi oleh langsung guru kita. Jadi yang masih mungkin yang baru gabung boleh diikuti dulu, yang sudah ada pertanyaan atau tanggapan juga boleh ya. Support juga sudah. Support yang paling penting ya. Support juga boleh. Oke, baik. Langsung juga minum silakan. Teh ini juga harus dinikmati. Iya. Saya barusan mikir juga. Ternyata ini hidup yang dinikmati. Iya. Jadi menikmati itu setiap saat kamu bisa nikmati, tapi ingat jangan bablas lah. Jangan kelewatan nikmat gitu loh, sehingga lu lupa diri gitu. Itu yang bahaya. Banyak orang kan akhirnya lupa diri.
istilahnya kalau di mobil remnya udah blong gitu. Remnya blong ya. Iya. Nah, sekarang kita bicara ini loh, Sir. Mungkin tadi sudah pada masa yang mengerti seperti orang dewasa, anak-anak muda, orang tua. Nah, sekarang kita bicara ke posisi anak-anak dulu, ya. Kan ini anak-anak juga tidak terlepas juga pada kondisi beberapa yang mungkin mengalami masa-masa sulit di dalam keluarga, dari kasih sayang orang tua sehingga mengalami depresi seperti itu, atau bahkan ada anak yang terlalu bebas, ya begitu loh saya. Nah, sebaiknya sebenarnya untuk anak-anak itu kita bisa, ini orang tua ya, posisi orang tua, mulai membukakan kepada anak-anak itu bagaimana sih mereka seharusnya menikmati hidup itu pada masa kapan maksudnya, kira-kira? Jadi kalau kacamata moral itu ada 3 masa, ya, 3 masa dalam kehidupan kita, yaitu masa dari umur 0 sampai umur SD kelas 6 itu adalah masa kita menanam ilmu, menanam didikan, ya, kebajikan, kebijaksanaan kepada anak-anak. Itu masa emasnya. Nah, masa yang kedua itu adalah masa dari setelah SMP, dari SMP sampai sebelum pensiun, itu nama artinya kita masa yang menanam kebajikan. Masa menanam kebajikan. Nah, dia nanam di saat itu. Tadi yang pertama menanam ilmu loh saya. Ya, menanam ilmu, yaitu kita istilahnya memasukkan data. Memasukkan data. Iya, itu dia. Ya. Nah, masa yang ketiga itulah masa tua. Ya. Masa tua itu adalah masa sebenarnya menikmati hidup. Nah, masa menikmati hidup. Ya, masanya kita menikmati hidup, masa tua itu. Nah, 3 di kacamata moral. Namun ada pendidikan, saya mungkin nggak mengatakan pendidikan apa, yang terbalik mengajar, yaitu di masa umur 0 itu sampai dia SD kelas 6 itu adalah masanya memberi dia seperti surga. Memberi yang enak. Iya, pokoknya jadikan dia adalah sebagai surganya anak-anak. Maka kita lihat anak-anak sekarang di umur 3-4 tahun aja sudah bisa dikasih satu gadget yang besar, terus dia bisa banyak hal lah yang bisa dia nikmati gitu loh. Nah, namun setelah naik ke masa itu dia dibuat seperti surga. Coba lihat mainannya sampai kemana dia harus pakaiannya. Nah, itu kita memberikan dia surga. Setelah itu mulai di SMP sampai saat pensiun, nah itu mulailah masa pertentangan, yaitu perselisihan atau perdebatan. Jadi dia kan mulai studi banding, ya, bukan studi banding yang benar, tapi suka membanding-bandingkan. Melihat temanku ada ini, temanku ada ini. Akhirnya mulailah perselisihan sampai dia bekerja, dia juga sirik dengan orang yang lebih baik dari dia. Nah, itulah ada pendidikan yang seperti itu. Itu kadang ada yang terpupuk seperti itu. Contoh di kelas aja. Anak-anakku sudah di kelas tuh, wah dia juara 1, juara 2, juara 3, aku sirik sama dia. Dia bisanya ini. Oh, awas kamu ya, saya akan kejar nilai kamu. Itu ada yang dan orang tua tidak berasa bahwasanya dia telah menanam hal tersebut. Nah, maka masa ketiga dia tinggal menunggu, maafnya ya, kematiannya saja dengan penderitaan dia. Karena di masa itu perselisihan kan, membandingkan kan, akhirnya naiklah yang namanya dendam. Ya, jadi naik dendam sampai masa tua ya dia penuh dengan tidak ada yang bisa dinikmati lagi. Iya, dia penuh dengan kebencian. Jadi buka mulut pun dia mengatakan aku benci, aku nggak suka gitu. Nah, jadi kapan kamu nikmati hidup? Jadi ada kacamata yang berbeda, namun tadi 3 tadi itulah di kacamata moral. Jadi kita sebagai orang tua bagaimana menerapkan anak supaya masa-masa itu kamu bisa agar anakmu nanti setelah dia dewasa dia bisa nikmati hidup ya dengan cara tadi. Jadi kalau masih kecil itu ya tata dia, makanya ada orang yang mengatakan keraskan dulu di rumah. Keraskan di rumah. Ya. Maksudnya keras itu bukan berarti kasar ya. Tapi di rumah itu harus keras. Itu mungkin disiplinnya, mungkin apanya dan semuanya yang
yang memang harus benar-benar kita keraskan gitu. Jadi komitmen, prinsip di dalam di saat anak berusia kecil itu memang kita harus punya keras dalam arti seperti itu. Keras kamu di rumah, setelah dia di luar maka dia akan dilembutkan. Itu dia. Jadi di saat anak-anak bisa seperti itu, maka kita sebagai orang tua harus mengetahuinya. Jadi kembali lagi ke orang tua. Jadi kalau orang tuanya bangsanya modelnya orang yang menikmati hidup, nikmati hidupnya artinya salah menikmati hidup, misalnya punya kendaraan mewah, terus pamer dia. Makanya anak-anak TK kelas TK umur 5-6 tahun dia akan mengatakan, oh ya papaku punya mobil mewah 10 nih, mobil sportnya berapa nih ya. Jadi dia suka membanding-bandingkan, lu kan nggak punya. Nah itu dia. Ya kacamatanya sudah berbeda. Jadi sebenarnya untuk menerapkan anak-anak bisa nikmati hidup nantinya, ya semua tergantung pandangan yang benar dari orang tua gitu, teladan dari orang tua. Kalau orang tua masa itu kamu suka modelnya pamer-pamer, ya anakmu juga akan copy paste yang hal tersebut dengan cara nikmati hidup yang sama gitu. Kamu nggak mensusahkan, bukan berarti kita mau susahin anak gitu, bukan. Tapi yang namanya membiarkan anak untuk tahu bagaimana menghasilkan sesuatu sangat susah. Ada sebuah cerita dari guru saya kemarin saya lihat, beliau sharing, beliau pernah nanam sayur. Jadi di punya masa setengah tahun ya, beliau nanam sayur sendiri, langsung ke ladang sendiri untuk nanam sayur, dan dia menunggu hasil panen itu. Nah barulah dia tahu, rupanya nanam sayur itu betapa susahnya seperti itu. Jadi sekarang kalau guru saya mau makan, kalau asal lihat asal di meja makan sayur nggak habis, beliau akan cepat-cepat udah ambilkan, dia akan habiskan. Karena kenapa? Dia merasa waktu nanam, susah kali nanamnya, nunggu panen aja pun susah kali gitu. Karena dia menceburkan diri langsung ke bagaimana menanam. Nah jadi apalagi anak-anak kan tidak pernah ngerasain susah, nggak pernah ngerasain apa, bukan kita mau menyusahkan anak, itu intinya itu. Jadi banyak orang tua nyapu lah, mungkin sekarang kehidupan orang tuanya mungkin sudah ekonominya tinggi kali ya, jadi ya semua fasilitas servis semua lah ya. Tapi ada satu saat yang memang kita harus mewajibkan anak juga melakukannya gitu. Mungkin saat si mbaknya sakit atau apa, nah kita juga harus membiarkan dia melakukan. Nah itu sebenarnya yang harus kita beritahukan pada anak, ya hari ini kamu bisa nikmati hidup, ya karena dulu kamu mungkin pernah menanam kebajikan-kebajikan yang ada, hari ini kamu panen gitu. Nah supaya kamu bisa mempertahankan nanti sampai usia kamu bisa panen, ya sekarang juga nanam kembali lah kebajikan itu. Nah itu dia. Betul, ya. Berarti kita memang harus memulai dari rumah, dan itu dimulai oleh orang tuanya seperti itu. Ya. Bagaimana menanam tadi. Iya. Karena kalau orang tua benar-benar tahu bagaimana dia rasanya menanam itu, seperti guru saya tadi menanam sayur itu, pasti dia tahu apa yang mau diarahin kepada begitu berarti saya. Iya. Jadi karena sekarang anak muda sekarang maafnya ya mungkin keluarga sudah kemampuannya sudah, ekonominya sudah bagus, jadi nggak pernah tahu gimana mungkin cari uang itu susah gitu ya. Jadi yang dia tahu kan cuman papa berdasi pulang masih wangi semuanya, ya dia ya enak gitu, mau apa aja dia bisa dapati kan. Nah itu dia sebenarnya. Jadi marilah kita sama-sama sebenarnya untuk memilah nikmati hidup itu harus seperti apa. Dan satu lagi, jangan cepat habisin tabungan kamu, yaitu nikmati hidup terus. Wah, kalau habis lupa nanam ya bablas lah. Iya, betul sekali lah saya. Itu dia. Ada sudah punya, langsung dihabisin. Iya. Pasti nanti nggak akan ada lagi. Betul. Jadi itu yang harus kita pahami sih. Makanya sekarang banyak orang kadang sedih ya, kita lihat di sekarang media sosial kan sudah terbuka semua ya. Jadi ada yang nikmati hibu, ura-urakan. Saya pernah lihat ada yang
maafnya mungkin nggak malu ya. Jadi dia bangga seorang lelaki yang bisa nikmati hidup dengan banyak wanita di sampingnya. Jadi diviralkan tuh. Jadi sebenarnya sedih sih. Ya mungkin kita sedih juga karena diri kita nggak mampu membantunya, belum ada jodoh untuk ketemu. Tapi seharusnya jangan mematahkan lah atau menghabiskan lah berkah yang sebenarnya ada, pahala berkat yang sudah kamu miliki, namun kamu sekarang kuras habis dengan seperti itu, dan nanti next time setelah kamu tua itu akan sangat menyedihkan sekali. Nah, banyak orang yang berjalan di rel yang salah, menikmati hidup yang salah, mungkin karena katanya demi sesuap nasi atau kesenangan. Mungkin tadi kalau saya pernah lihat video seperti itu yang mungkin kesenangan. Jadi katanya, lu cowok-cowok kok nggak keren sih, lu nggak bisa apa-apa nih, tengok gue banyak ceweknya. Wah, banyak cewek yang datang mendekatinya, aduh memeluknya semuanya. Wah, ini sedih sekali. Berarti kamu menghabiskan berkah yang ada kamu itu. Bahkan kamu menanam ketidakbaikan, mengajari orang untuk melakukan hal yang jelek itu, ya kan? Jadi cobalah mengajak orang melakukan kebajikan lah. Nah, itu dia. Ya, supaya semua orang bisa menikmati di masa yang akan datang. Iya. Menikmati hasilnya yang iya, baik. masa tua lah. Iya. Kan banyak kita kalau cerita-cerita yang negatif itu kan biasa ada yang pekerjaannya sebagai wanita bagaimana, toh nanti di ujungnya dia juga akhirnya menderita penyakit yang mengganaskan. Nah itu kan ya karena dia telah menanam ketidakbaikan, maka keluarlah hasil juga tidak baik gitu. Betul. Jadi tapi ada orang mungkin ada yang bertanya langsung nanti kan, saya udah nanam banyak kebajikan, kenapa hasilnya kok jelek terus? Gitu. Itu artinya apa? Kejahatanmu sudah lebih banyak daripada kebajikan, karena tabunganmu udah nggak cukup. Iya lah saya. Tabungan udah tidak cukup. Gitu. Mungkin saja ada beberapa orang yang bertanya seperti itu loh saya. Pasti katanya mungkin dia sudah masa usia yang sudah lebih agak masa tua lah ya, mendekati masa tua. Dia mengatakan seperti itu. Ada yang seperti itu memang. Sehingga benar tadi ada tiga fase itu lah saya, 3 masa itu lah saya. Ya, 3 masa itu. Memang harus dibangun dulu sejak kecil ilmunya, lalu kemudian belajar kebajikan di masa-masa remaja, masa dewasa. Dan sudah nanam bibit ya. Iya. Supaya memang benar-benar bisa dinikmati. Ya, masa tua bisa dinikmati. Itu dia. Baik, sahabat moralitas yang masih ingin bertanya, ya, nanti kita akan sama-sama bahas pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat semuanya, ya. Kita akan bacakan sama-sama nanti setiap pertanyaan bahkan tanggapan yang sudah sahabat-sahabat berikan. Nah, Lose, di yayasan kita mengajar anak-anak juga loh saya. Ya. Nah, kira-kira di dalam aplikasinya lah, ya mungkin hal-hal yang mungkin tidak akan seperti yang bisa seleluasa orang tua di rumah memberikan pendidikan di awal bagi anak-anak gitu loh saya, untuk tahu caranya hidup, tahu caranya menjalani hidup seperti itu loh saya. Nah, kira-kira aplikasi yang sederhana yang mungkin biasa dilakukan di dalam yayasan untuk anak-anak itu kira-kira gimana sih? Nah, jadi maka kita di sini menyediakan sebenarnya kita menyediakan 3 fase. Karena tidak banyak yang memahami sehingga kelas itu tidak ada yang mau gitu loh. Jadi kita ada 3 fase yang tadi, fase umur 0 dari kehamilan sampai nanti SD kelas 6. Kita punya kelas. Jadi buat ibu-ibu hamil nih, Bu Mil katanya ya. Kita punya kelas untuk kamu untuk mempersiapkan janin itu juga sehat dari dalam dulu sebelum dia melihat dunia. Kita punya kelas itu ya. Setelah keluar di umur 0 sampai 3 tahun sebenarnya itu adalah masa emas untuk kamu memasukkan ilmu-ilmu kebijaksanaan pada anak tersebut.
Dan jauhkan dia, jangan pernah dikasih lihat yang negatif sekalipun. Karena dikasih yang melihat negatif. Iya, jangan pernah. Mau suami istri berantem, kalau mau cekcok, jangan di depan dia deh. Walaupun si bayi umurnya 3 minggu, sebulan gitu, 3 bulan, ya dia udah tahu gitu. Dia akan lihat. Nah, jadi kita ada sediakan kelas itu juga. Dan sampai ya tentunya nanti SMP, SMA, TK udah jelas lah itu semua kita punya kelasnya. Itu satu masa sampai SD kelas 6, SMP, SMA kita juga persiapkan sampai kuliah juga kita siapkan. Sudah ada kelasnya. Ini adalah masa yang terakhir, masa tua. Nah, karena konsep di dalam yayasan itu adalah keluarga, maka memang anak yang mau dititipkan ke kita itu orang tua harus ikut serta. Jadi harus ikut serta, dan maka kita saat itu kita membuka, ya mana tahu ada yang mau bawa neneknya, mau bawa mertuanya. Ayo, satu keluarga menanam kebajikan, maka berkah atau pahala yang akan kamu dapati itu sangat luar biasa. Jadi maka di yayasan untuk anak-anak apa yang kita implementasikan, sebenarnya lagu itu sudah ada. Dalam arti kita mungkin udah familiar dengan lagu bangun tidur terus mandi. Ya, berapa anak sih yang udah bangun tidur malas mandi gitu loh, ya kan. Nah, ini kita aplikasikan ke pendidikan kita, ke kurikulum kita. Mungkin bagi orang akan merasa ya sederhana sekali, bangun tidur cuma tidak lupa gosok gigi. Ya, berapa orang yang lupa gosok gigi? Coba boleh disurvei. Gosok gigi sehari berapa kali? Ya, ada yang cuma pagi sekali aja, malam udah malas, katanya aduh udah ngantuk capek, tertidur udah nggak gosok lagi. Nah, itu juga satu kebiasaan. Jadi di yayasan aplikasi lah, aplikasi kita kasih mereka datang hidup bersama. Jadi bukan berarti datang kasih ilmu cekokin terus, belajar terus, nulis terus, enggak. Tapi kita aplikasikan ke kehidupan. Jadi mereka banyak kehidupan yang bergabung bersama. Contohnya salah satunya mungkin kita selalu ada kelas yang namanya makan bersama. Nah, di makan itu kita juga banyak belajar. Di makan itu ya, jadi di meja makan kita kasih banyak pendidikan. Mungkin secuil sih, tapi kecil-kecil begitu, dah arti kebiasaan-kebiasaan kecil yang baik di meja makan itu banyak sekali orang terlupakan. Nah, itu yang sangat bahaya. Itu aplikasi kita, ya, supaya kita bersama-sama bisa nikmati hidup. Ya. Baik, Lesa. Artinya memang pendidikan itu tujuannya adalah pada akhirnya nanti di masa tua anak-anak bisa menikmati hidupnya yang sudah ditanam tadi, Lesa. Betul, Lesa. Baik, Lesa, kita akan break sebentar, Lesa. Nanti kita akan lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat moralitas yang sudah memberikan tanggapannya, memberikan pertanyaannya. Baik, sahabat moralitas, kita akan kembali lagi setelah break berikut ini. Keluargaku, kau membuatku bahagia. Keluargaku, kau membuatku damai. Keluargaku selalu menyayangiku. Keluargaku selalu melindungiku. Keluargaku, keluargaku, saling percaya, saling menyayangi, dan saling bersyukur.
keluargaku, saling mengasihi, saling melengkapi di dunia ini. Bersamaku menghadapi rintangan, semua cobaan tak menjadi halangan. Keluargaku selalu di sisiku. Keluargaku, aku sayang padamu. Keluargaku, keluargaku, saling percaya, saling menyayangi, dan saling bersyukur. Keluargaku, keluargaku, saling mengasihi, saling melengkapi di dunia ini. Ayah, Bunda, kakak, adik, I love you all. Baik, kembali lagi bersama kita di dalam program Oasis, obrolan asik ilmu santai moralitas. Nah, kita tadi sudah lihat salah satu video yang juga produksi yayasan loh ya, Ya. Yayasan Pelatihan Moralitas. Iya. Ya. Nah, tadi judulnya Keluargaku. Iya. Banyak sekali kegiatan ternyata Mas ya. Iya, betul. Dan itu memang sifatnya untuk membangun sebuah keluarga ya. Iya. Yang bahagia tadi dibilang. Iya. Yang keluarga yang bahagia, lalu ada banyak sekali sebenarnya yang menarik-narik. Ada yang anak-anak bisa saling memaafkan, berpelukan. Tadi seperti ada di jalan-jalan, di hutan-hutan juga. Benar. Ada ayah yang menolong anaknya, kira-kira seperti itu loh. Ya, jadi itu kegiatan rutin kita sebenarnya ya, kegiatan rutin yayasan. Saya cukup padat ya karena pandemi ini ya, Ya, maka kita sekali, tidak bisa melakukan banyak hal, namun yang tidak berhenti untuk belajar. Seharusnya di pandemi ini saatnya orang tua mempraktekkan sendiri, belajar bareng dengan anak, kegiatan bareng dengan anak. Jadi di pandemi itulah keluarga gitu. Maka kita buat lagu keluarga ini supaya memahami keluarga itu adalah tempat kita untuk berkontribusi. Jadi banyak orang merasa kalau sudah berkeluarga itu adalah tempat hitung-hitungan. Itu ya bahaya. Lalu PR-nya apa? Lu kerjain apa? Saya kerjain apa? Lu kerjain apa? Anak yang satu bisa ngerjain apa? Ya, gitu. Jadi ya menyuruh dan semuanya ya kita harus tahu ya, keluarga itu tempat berkontribusi, tidak bercerita. Harus membayar berapa, dapat upah berapa, ya itu tidak ada di dalam keluarga, dan semua itu dilakukan dengan ketulusan hati. Jadi tidak menggerutu di dalam, walaupun capek buat ibunya, buat sebagai istri, ya kan. Jadi tidak mengeluh di dalam keluarga itu. Jangan, aku udah capek kali, udah jadi suster, udah jadi bibi, udah jadi pembantu, udah jadi apa ya, tukang masak, udah jadi sopir gitu kan. Ya enggak, itu sebenarnya ya pengabdian kamu lah kepada keluarga. Jadi yang berpelukan saudara itu sebenarnya
dari saudara, yang dari ada 2 cewek cowok itu bersaudara lagi berantem. Kemudian masih ada yang tadi ke sungai itu memang rutinitas kita. Jadi di rutinitas kita di bulan 6 sama bulan 12 itu rutinitas kita buat retreat. Jadi kita selalu retreatnya atau campnya itu bersatu dengan, kemudian masih ada ya, jadi kita mengajak kita bersahabat dengan alam. Nah, ya mungkin karena pandemi ini waktunya kita menikmati hidup bersama keluarga lah. Iya, betul. Di rumah masing-masing tetap harus bisa menikmati hidup bersama anak-anak. Mungkin tadi kita bicara soal membangun atau menanamkan ilmu kepada anak-anak. Mungkin waktunya untuk lebih banyak kita bisa kasih banyak mengingatkan kebajikan-kebajikan kepada anak-anak gitu loh. Namun ya orang tua harus punya punya modal lah, yaitu punya modal memahami, mengerti, dan ya how to teach, bagaimana mengajar anaknya dengan kebijaksanaan. Jadi bukan sesuai dengan pengalaman hidup kita. Pengalaman hidup itu apakah pendidik atau apakah itu menjadi guru kita? Ya benar, tapi itu tidak bisa jadi patokan. Patokannya adalah kebenaran. Jadi ayolah para orang tua belajar lebih bijak. Dan sebenarnya kalau orang tua yang mau belajar masih di dalam yayasan, entah mau dikirimkan bahan pembelajaran masih bisa loh saya. Bisa, boleh. Nanti bisa dihubungi kontak di yayasan, mau dikirim lewat WA, mau dikirim lewat email juga boleh. Baik video-video pembelajaran juga boleh kan Mas? Video pembelajaran dan mungkin boleh semua ngikutin WA atau Facebook ya. Kita setiap beberapa jam sekali itu ada pasti ada yang kita kirim, ada kita posting ya. Berarti ada posting ya. Ada posting pembelajaran atau video, mungkin lagi mumet, buka aja Facebook kita atau YouTube kita, itu ada video mungkin hanya sekedar 1 menitan, 5 menitan, itu merefresh diri kita. Bukan cuma Bapak Ibu butuh, saya kadang juga butuh. Saya malah juga kadang merefresh diri sendiri, ya kita butuh refresh ya, seperti kemarin pertemuan kemarin. Nah, supaya memang kita bisa semuanya menikmati waktu-waktu yang ada bersama keluarga. Kita juga pasti dukung Bapak Ibu semuanya yang sahabat moralitas yang mau tetap belajar ya, walaupun dari rumah. Nah, ini loh yang terakhir, kita akan lihat coba pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Sudah boleh ditampilkan, Masa? Ada yang bertanya atau yang kasih pendapat ini, tanggapan? Jadi mungkin kita harus ingat ya, 1 hari tidak belajar, ya. Mungkin kita setiap pagi itu ya kalau nggak salah itu ada kirim kata-kata bijak. Kata-kata bijak. Ya. Nah itulah Bapak Ibu boleh jadi pedoman, ya, menjadi pedoman kata-kata bijak gitu. Nah hari ini kita mulai online ya. Coba kita lihat dulu loh ya. Boleh, silahkan. Di mana ini tanggapan atau pertanyaannya? Yang pertama kita lihat dulu. Nah, tadi kita sudah tanggapi loh, tapi boleh nanti tanggapi lagi loh saya. Ini ada pertanyaan. Bagaimana cara menikmati hidup dalam masalah dan kekurangan? Tadi sudah agak disinggung loh saya, dalam masalah atau di dalam kondisi yang kekurangan tadi. Jadi mungkin saya nambahin lagi ya. Bagaimana nikmati hidup dalam keadaan masalah dan kekurangan tadi. Yang pertama adalah syukurilah. Ya betul sekali. Syukuri dan menganggap itu adalah momen untuk naik kelas. Momen kamu diuji untuk naik kelas, kayak ujian gitu loh. Ya kita ya buku diuji, kalau kamu flat, ya memang enak kali ya, nggak akan maju-maju gitu loh. Nah jadi itu adalah momen terbaik. Jadikan itu penyemangat. Ya, masalah dan kekurangan itu adalah penyemangat kehidupan kamu, bahwa next saya harus lebih bijak dan asahan saya itu akan lebih matang gitu loh. Pendewasaan kita itu akan lebih matang. Justru itu harus jadi lebih penyemangat. Iya, jadikan penyemangat itu. Jadi bersyukur. Iya, dari bersyukur dan ingat masalah itu pasti ada solusinya. Ya, tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Cuman tinggal kamu yang melihat
atau memikirkan solusinya kayak apa gitu loh. Nah, kadang orang mumetnya nggak ada solusi, cuman mikir aja gitu. Saya ngambil contoh, mungkin sekarang banyak orang yang paling gampang ya, mungkin goes sekarang ya. Iya, Naik sepeda kan, karena saya ikutan naik sepeda. Terus banyak yang takut tertantang gitu loh. Dalam arti, berapa kilometer nih gitu. Oh cuman 20-an kilometer, 30-an kilometer. Oh saya nggak bisa gitu. Ya kalau cuman dipikir 20-an kilometer, wah jauh ya. Ya, lumayan kan, jauh kan. Itu kalau dipikir. Tapi kalau kamu proses, kamu solusi, maka itu tidak akan jauh. Itulah disebut nikmati aja gitu loh. Jadi nikmati aja gitu. Nikmati aja dulu. Iya, nikmati aja dulu. Ya jalanin dulu gitu. Jadi kalau begitu ada masalah dan yang nggak enak datang, nikmati aja dulu gitu loh. Terima. Jadi pertama terimalah. Ya, jadikan itu penyemangat. Masih ada? Betul loh, Sir. Ya. Selanjutnya loh, Sir. Ada seseorang yang divonis dokter dengan penyakit yang diderita. Apakah dia masih bisa menikmati hidupnya dengan bahagia? Nah, sedangkan dia menderita sekali karena penyakit yang cukup serius. Ini pada kondisi yang mungkin ini teman yang disampaikan ini ada pada kondisi yang sedang sakit loh. Iya. Nah, apakah dia masih bisa menikmati hidup yang bahagia? Oh iya, jelas. Jadi di saat kamu punya kondisi tubuh terutama tadi sakit ya, kamu harus membayangkan yang sakit itu adalah cuman boleh tubuhmu aja, tapi pikiranmu tidak boleh sakit. Nah, pikiran tidak sakit itu adalah dengan cara kembali lagi ke tubuh itu, bahwasanya kamu pertama harus menyesal dulu. Saya kenapa sakit? Ya berarti saya tidak menjaga waktu sehat itu, saya tidak menjaganya dengan benar. Nah, mungkin dia mengatakan, iya aku udah jaga, udah semua udah aku makan semua lah. Kok masih sakit? Iya, dosamu berat. Ya kamu harus menerima dosa dong. Tapi kita nggak tahu, kita juga hitungan detik, hitungan nafas, kita banyak dosanya, banyak berbuat kesalahan gitu. Walaupun secuil saja, baik itu dari ucapan kita, mata kita, asalkan semua indera kita ini yang di tubuh ini kita melakukan banyak hal. Nah, kemudian tadi yang ketiga itu ya kamu harus bersyukur, bahwasanya kamu dikasih reminder, bahwasanya kamu sakit gitu loh. Ya, kamu masih tetap harus bersyukur. Dan ya terakhir banyaklah berdoa sehingga kamu bisa menerima yang tidak enak ini. Biarkan badan itu sakit, pikiran jangan sakit. Nah itu dia, bagaimana ya, mungkin bagaimanapun kondisi temannya tadi ya, untuk supaya membangun jiwanya tidak ikut sakit, jiwa tidak supaya sakit. bisa menikmati kebahagiaan di waktu-waktu yang masih ada. Iya benar. Ya, semoga temannya juga cepat sembuh. Iya, kita doakan ya. Nah kemudian ada lagi. Nah ini orang yang lagi linglung kayaknya nih Lasa. Aku harus melakukan apa? Pilihan aku tepat nggak ya? Apa sebenarnya? Ya, aku sebenarnya mau apa sih? Banyak sekali pertanyaannya. Kenapa dia lebih sukses dari aku? Aku hidup buat apa? Ini adalah beberapa pertanyaan yang sering saya lontarkan dalam pikiran sendiri. Dan kerap terjebak dalam ketakutan terhadap diri sendiri. Bagaimana cara mengatasi hal seperti ini? Banyak sekali tadi pertanyaan. Nah, coba aku harus lakukan dulu. apa? Berarti dia sering nanya. Aku harus dalam dirinya. Aku harus lakukan itu apa? maksudnya. Ya. Terus dia sering menanyakan di dalam dirinya. Aku harus lakukan apa? Pilihanku ini tepat atau enggak? Baru aku sebenarnya mau apa sih gitu. Mungkin dia mau melakukan sesuatu atau dia tidak dapatkan sesuatu kira-kira begitu. Lalu kenapa orang lebih sukses daripada aku gitu-gitu. Dia sering bertanya seperti itu. Bagaimana cara mengatasi ini? Ya. Cara mengatasinya, pertanyaan yang diajukan itu sebenarnya adalah menanyakan tujuan hidupnya. Dia belum ada tujuan, belum ada arah, belum ada kompas. Dia mau ngapain gitu loh. Saya hidup mau ngapain gitu. Jadi kita harus tentukan tujuan hidup saya mau ngapain dulu. Saya cuma tujuan hidupnya, saya cuma mau makan, cuma mau dapat pekerjaan, cuma mau sayang orang tua cukup dan ya berarti kamu sudah dapat, makanya kamu tidak akan
mendapatkan tujuan hidup yang ini lebih jauh lagi. Betul Jadi yang perlu direnungkan adalah satu, tujuan hidup itu tujuankan goalnya lebih jauh gitu loh. Tujuankan goalnya lebih Ya, jauh. ya. Jadi artinya tujuanmu itu goalnya harus jauh sekali, jangan dekat kemari gitu loh. Jadi kamu harus jauh sana. Jadi berani bermimpi lebih jauh gitu loh. Nah, setelah kamu berani bermimpi, kemudian ada pertanyaan apa tadi itu? Yang Lalu pertama, apa lagi? apakah apa? Pilihanku yang tepat atau enggak? ya, nah setelah menanyakan pilihanku tepat atau tidak, kamu butuh yang namanya ketenangan. Ya. Jadi kalau sudah ada goal jauh, mau ngapain nih jadi orang Ya, gitu kan. betul, Sa. Nah, kalau udah tahu goalnya saya mau ngapain jadi orang, maka kamu sudah harus mulai mengarah kepada ketenangan. Ya. Nah, jadi supaya kamu akan, tadi pertanyaannya apa? Supaya tahu dia apa yang pilihannya tepat atau tidak. Iya, Gitu, kemudian tadi aku sebenarnya mau apa sih gitu. nah itu karena dia Tujuan tadi, tujuannya tidak ada. Ya. Kemudian ada kenapa bisa orang lebih sukses dari aku gitu Iya. pertanyaannya. Karena dia sudah membandingkan dirinya dengan Tidak ada ketenangan lagi tadi selesai. ketenangan tidak ada, maka dia membandingkan diri dengan orang. Ini sangat bahaya. Lebih baik kita membandingkan diri kita dengan kemarin dan hari ini, atau setengah jam tadi dengan sekarang Membandingkan diri kita kemarin dengan dan hari ini. Nah, membandingkan diri kita Menarik tadi, sekali itu, Ustaz. membandingkan diri kita, membandingkan capek. orang yang punya itu Dengan punya diri. itu kita punya apa gitu. Iya. Betul Jadi sekali, Ustaz. bandingkan aja ya. Tadi setengah jam tadi aku lebih ngeh atau lebih tulali dari sekarang gitu. Senyumku lebih kecil atau lebih lebar? Nah, iya. Lebih ngantuk yang tadi jam 4 atau lebih ngantuk sekarang gitu. Ya, betul, Ustaz. Jadi kita harus tentukan. Nah, itu dia. Terus apa lagi tuh? Nah, membandingkan tadi ya. Hidup buat apa? Itu tujuan hidup ya. Nah, itu inti loh, Ustaz. ayo ini harus menentukan arah hidup. Jadi patok terus kehidupanmu untuk apa? Ya. Oke. Baik, terima kasih yang sudah bertanya tadi itu ya. Pertanyaannya sangat menarik dan sudah dijawab tadi. Semoga semakin punya kebijaksanaan untuk menentukan ya, Iya. Loh, saya kemana tujuan hidup yang tadi. Iya. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi loh saya. Ini, oh baik. Bagaimana cara memilah kesenangan atau kebahagiaan yang harus kita nikmati dalam hidup? Wah, Kesenangan atau kebahagiaan? kebahagiaan ya. Kalau orang senang, orang bahagia, Beda ya. Senang belum tentu bahagia. bahagia. Di dalam bahagia ada kesenangan? Ada. Ada juga ya. Nah, jadi kita harus membedakan Iya. kebahagiaan itu dengan kesenangan ya. Iya. Sama dengan butuh dan ingin. Butuh dan ingin. Nah kan, Ya, karena di ada. tengah-tengah ada si Betty. Ada si Beda-beda Betty. tipis ya. Kesenangan dengan kebahagiaan juga beda-beda tipis. Di mana-mana ada Betty. Iya, di mana-mana ada si Betty. Jadi buat pemirsa atau saudara sahabat yang namanya Betty, maafkan ya. Enggak, bukan Betty yang itu. Bukan Betty yang itu ya. Karena Jadi perkataan tadi yang iya, beda-beda tipis. Iya, maafkan. Jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana membedakan? Membedakan Iya. supaya bisa menikmati hidup. Iya. Bagaimana membedakan kesenangan dan kebahagiaan Iya. supaya bisa menikmati. Ya, jadi intinya kesenangan itu biasanya lebih kepada duniawian, ya. Nah, kebahagiaan itu lebih kepada sesuatu yang memang bisa kita bawa pulang setelah kita menutup mata. Dan bisa dibagikan Ustaz? Ya, yang bisa kita bawa pulang ya, dan kita bisa bagi untuk orang dan itu akan kita menjadi kenangan indah buat orang. Jadi itu yang harus kita bedakan. Bagaimana supaya bisa membedakan itu? Kamu butuh kebijaksanaan. Bagaimana punya kebijaksanaan? Maka kamu butuh ketenangan. Supaya dapat ketenangan, kamu butuh belajar. Jadi karena satu hari kamu tidak belajar, maka satu hari itu kamu akan mundur. Nah itu dia. Jadi ingat, di dalam kesenangan belum tentu kita bahagia. Ya, seperti tadi saya sudah memberikan banyak contoh ya. Nah, kesenangan itu ya memfoya-foyakan itu, apakah dapat kebahagiaan sesaat. Kita ngambil contoh yang sederhana lagi. Mungkin kamu dibawa jalan-jalan ke Medan saja. Kalau kamu itu bisa kamu syukuri, bisa kamu nikmati, itu juga salah satu kebahagiaan. Daripada dibawa ke luar negeri, ke Eropa, kemana, namun kamu di sana tidak mendapatkan, kamu tidak bisa menikmati, itu juga tidak ada kebahagiaan. Ya, jadi kamulah yang harus memilahnya
dengan benar. Supaya bisa memilah, ingat selalu belajar, tambahkan kebijaksanaan. Ya. Betul sekali Ustaz. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya tadi ya, menarik juga itu, kebahagiaan dan kesenangan. Nah. Lalu ada satu lagi loh saya. Tadi disebutkan di dalam keluarga bukan tempat hitung-hitungan loh saya. Yes. Ya. Tapi bagaimana dengan orang tua sekarang yang mendidik anak dengan cara seperti ada reward gitu loh saya. Ada punishment itu kayak penghargaan gitu loh saya. Hukuman ya. Ya, hukuman ya. Lalu ada penghargaan dan hukuman. Nah, di mana bila anak bersikap baik atau belajar dengan baik, maka anak akan mendapatkan reward. Nah, tapi bila tidak belajar dengan baik, maka akan mendapat hukuman. Nah, apakah ini termasuk perhitungan di dalam keluarga? Bila iya, lalu ke bawah, bagaimana moralitas menanggapi cara mendidik seperti ini? Oh ya, baik, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Nah, benar, kalau memang ada punish and reward, itu sudah akan mengacu kepada hitungan-hitungan dalam keluarga. Sehingga nanti anak hanya akan mengejar rewardnya kamu gitu. Saya dapat 100, saya beliin, masih kecil beliin permen, masih oke. Naik lagi 100, beliin pensil, naik lagi beli sepeda. Mungkin SMP dibeliin motor, SMA dibeliin mobil, setelah kuliah dia minta helikopter. Nah, jadi jika keluarga tidak punya, orang tua tidak punya kebijaksanaan akan hal ini, maka memang akan bablas. Jadi nanti anak bantu nyapu, dia minta $5 nanti. Ya kan? Anak bantu kamu ngangkat baju, dia minta $10. Nah, jadi itu adalah didikan yang kurang bijak, ya, kurang bijak. Sebenarnya kita harus bagaimana antara apakah butuh reward and punish. Nah, reward itu kalau kita bilang butuh, punish itu juga butuh. Semua tergantung pada akar permasalahan dan yang terjadi. Jadi misalnya kita cerita di sekolah ya, dia nanya gitu ya, bener ya. Kalau dia dapat apa itu? Ada? Tidak ada sih loh, cuma kalau dia belajarnya bagus. Oh, gitu. maksudnya belajarnya bagus ya. Bagus belajarnya. Jadi gitu. kalau dia bagus belajar, kita tidak perlu dengan harta benda yang kita berikan. Jadi maksud di reward di sini adalah bukan dengan harta benda, tapi adalah pakai hati, kasih kita, sentuhan kita, bahasa kita kepada anak, perhatian kita yang itu tidak bisa dibeli oleh uang. Itu maksud antara reward and punish ya yang harus kita berikan ya. Jadi bukan berarti waktu punish kita marah-marah, kita sembarang tangan melayang kemana-mana, kaki melayang-layang kemana, ya itu juga tidak gitu loh. Jadi konsekuensinya adalah di saat anak belajar itu menjadi lebih baik, nah kita sebagai orang tua harus memberikan bahasa yang ini. Saya ngambil contoh aja biar lebih gampang ya untuk dimengerti ya. Jadi suatu hari kalau anak saya dulu waktu masih kecil, pertama sekali yang dia dapat piala, itu saya pernah menjawab. Dia pulang dengan bangganya, dia pegang, mama dapat piala ma. Saya cuman senyum, terus saya tepuk-tepuk saja dada punggungnya. Wah, anak mami memang anak yang berbakti. Dia tercengang melihat itu. Di saat itu kondisi masih umur SD kelas 3. Nah, kita berpikir dia masih kecil gitu kan. Nah, anak berbakti apa mah? Saya bilang, kok bisa cuman ini anak berbakti? Iya. Kenapa kamu adalah anak berbakti? Karena kamu bakti kamu, maka kamu rajin belajar. Terus kamu akhirnya mendapatkan hasil yang bisa kamu nikmati, akhirnya kamu dapat piala ini. Ya, jadi selamat menjadi anak berbakti. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua kadang-kadang begitu anak dapat piala kita, wih hebat kamu. Mau hadiah apa? Mama beliin apa nih? Mau beli apa? Mau handphone? Mau ini? Kita malah nawarin hal-hal duniawi ini. Tapi kita tidak memberikan pandangan bahasa yang bijak pada dia. Jadi kalau kita begitu, dia akan ingat terus berbakti. Oh, kenapa kamu anak berbakti? Karena di hatimu ada orang tua, maka kamu semangat belajar, malu untuk nanti memalukan orang tuamu, maka kamu sekarang ya mandiri, belajar ya mandiri. Sekarang banyak orang tua kadang curhat, chattingan dengan saya kan, langsung saya pusing anak saya.
Sekarang online, mamanya harus di samping, semuanya harus disuruh. Anakmu gimana? Terus terang, anak saya tidak pernah saya temanin. Ya urusanmu, karena saya selalu mengatakan itu tanggung jawabmu. Kamu masih kecil, masamu sekarang adalah masamu untuk mentanggungjawabkan dirimu sendiri. Sekarang tanggung jawabmu mengurus dirimu, belajar, dan itu tanggung jawabmu, bukan dari saya. Kalau mau tinggal kelas ya sudah, itu urusanmu. Saya nggak malu. Nah, jadi orang tua jangan kalah malu dengan hal itu gitu loh. Nah, jadi reward itu lah yang harus ini. Nah, jadi maka dia akan mengingat hal itu. Jadi bayangan pertama dapat hadiah atau dia bisa belajar lebih baik, dia bukan dengan nanti mamaku beli handphone, aku semangat. Pernah saking orang tua memberi hal duniawi, pernah melakukan satu kebajikan, pernah melakukan bakti pada orang tuanya. Nah, anaknya berkata, "Ma, saya sudah berbakti padamu. Mana tiket ke Jepang?" Karena selama ini orang tua mengiming-imingkan hal seperti itu. Ya, itu reward. Kalau punish juga sama. Punish itu banyak orang tua tidak menyelesaikan masalah di TKP. Itu yang paling bahaya. Orang tua tidak menyelesaikan masalah di TKP. Setelah lewat baru dia nyelesain. Nggak akan guna. Kita butuh di TKP gitu loh. Nah, jadi mempunish anak-anak itu harus ada di TKP dan caranya ada. Yang pertama itu memang kita harus benar marah itu. Untuk anak-anak yang masih kecil, kita mungkin belum SD 1 katanya mukul boleh nggak? Oh, di kacamata moral. Ya kalau di kacamata moral memukul itu sah-sah saja, tapi jangan kasar gitu loh. Nah, tapi kita memberikan sesuatu peringatan. Yang boleh dipukul itu hanya sebatas betis saja. Bagian anggota tubuh lain tidak boleh. Nah, dia menangis, kita memarahi, sudah. Nah, kelanjutannya mesti ada polisi dan orang baik di dalam itu. Nah, jadi mungkin mama yang galak harus ada papa, atau papanya yang marah, mamanya menjadi orang baik. Dan di sini gunanya adalah membujuk kembali pada anak dan mengingatkan, kamu udah salah tuh, mama udah marah tuh. Ayo cepat minta maaf sama mama. Kamu tahu nggak salah kamu apa? Ayo ngaku. Nah, banyak orang tua tidak meng-closing pertengahan ini, taunya cuma pukul aja, udah pergi dan memusuhi anak. Itu sangat berbahaya. Jangan berbahaya. Nanti anak belajar, oh kalau udah dimarahin aku musuhin aja mamaku. Ya, jadi dia belajar memusuhi. Nah yang ketiga, kalau di rumah tidak ada si putih dan si hitam, kan nih mama harus dua peran ganda. Ya susah mama sekarang, maka maafnya hormon wanita ini karena nggak stabil gara-gara itu. Satu mau jadi polisi, mau jadi orang baik gitu kan. Sebentar marah keras, tiba-tiba jadi orang baik. Bayangkan tuh darahnya naik turun semua kan. Nah, jadi apa boleh buat ya. Tapi kalau ada suami istri bisa bareng gitu ya. Nah yang ketiga adalah closing yang harus sangat bagus, yaitu berdamai dengan anak kembali. Berdamai di sini artinya harus di closing dengan rangkulan dan mengingatkan apa yang dia lakukan. Kita harus tanya, kamu salahnya apa tadi? Anak harus tahu dia salahnya. Kenapa mama marah? Kenapa papa pukul? Kenapa? Itu dia harus tahu alasannya kenapa. Karena anak-anak kalau udah dipukul, dia hilang blank. Nanti ditanya kenapa dipukul? Kenapa? Enggak tahu. Kenapa dia ini? Enggak tahu katanya. Yang ada terdalam benaknya, mama jahat, mama pukul, papa marah gitu. Dia cuma ada di benaknya itu aja, jadinya negatif. Jadi terakhir itu harus ada, anak harus tahu satu, yaitu salahnya apa, solusinya apa, dan terakhir adalah pelukan bersama, menetralkan kembali situasi dengan anak. Jadi saling memaafkan. Ya, benar. Jadi anak udah salah, kita orang tua harus minta maaf. Ya karena kita dengan memarahinya, melukai hatinya, ya kita sah-sah saja. Namun bukan berarti dia tidak menghargai kita atau kita malah lebih patuh pada anak. Bukan itu maksudnya. Tapi kita harus closing dengan kebahagiaan agar dia ngeh. Satu, salahku apa? Solusi itu apa? Anak-anak kadang tidak tahu solusi, marahin. Jadi itulah disebut dengan reward dan punish yang di kacamata moral. Nah, jadi jangan iming-imingkan dengan harta bendamu, tapi lebih dengan sentuhanmu, kata-katamu. Membangun kebijaksanaan. Iya, untuk membangun kebijaksanaan. Jadi mulailah tinggalkan itu lagi. Ya.
Ya, Itu dia. betul sekali loh, dan itu tadi pertanyaan yang sudah ditanggapi tentang reward dan punishment ya. Ya. Yang terakhir ini ada, apakah seorang anak yang sudah berbakti kepada orang tua sudah dapat dikatakan sudah menikmati hidup? Ada anak ini sudah berbakti kepada orang tua, apakah ini sudah dikatakan yang menikmati hidup? Bisakah diukur dari situ? Berbakti itu luas sekali ya, cara berbakti, dan itu seiring waktu terus berjalan. Jadi apakah itu dinikmati? Tadi saya juga mengatakan bahwasanya setiap nafas, setiap detik itu kita harus menikmati hidup. Jadi apa yang telah kamu lakukan, kamu harus syukuri dan nikmati. Apa yang terjadi yang tidak enak di dalam kehidupanmu, ya juga dinikmati dan dihargai. Itu yang paling penting. Jadi masalah datang ya dihargai, masalah yang enak juga dihargai. Jadi hidup dengan menghargai, menghormati, maksudnya itu kita lakukan gitu. Jadi tolak ukurnya apakah itu kita disebut ya di saat itu kamu menikmati bahagia itu. Ya, karena di saat kamu melakukan berbakti, kamu menikmati kebahagiaan itu. Nah, tapi berbakti itu setiap detik, setiap nafas juga harus berbakti. Karena mungkin di tengah perjalanan ada badai, kita juga harus nikmati. Nah, itu dia. Ya, jadi makanya tadi apapun yang terjadi di dalam dirimu, ya nikmati saja. Iya, hargai itu telah terjadi. Ya. Baik, terima kasih buat sahabat moralitas yang sudah bertanya ya. Pertanyaannya sangat menarik dan pastinya semoga kita bisa dapatkan berlian yang berharga untuk dibawa ke pembelajaran masing-masing supaya membangun kebijaksanaan kita masing-masing. Nah, Lose, tadi sudah ada pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Ini boleh kasih pesan terakhir lah, Lose. Mungkin pesannya seperti ini. Ada mungkin orang sudah menikmati hidup tapi dengan cara yang salah. Nah, mungkin sebagai closing statement juga loh, boleh kasih saran gimana sih ini supaya bisa bangun dari situ orang-orang yang sudah menikmati hidup tapi dengan cara yang salah. Sebagai closing statement juga buat saya. Boleh, silakan loh. Jadi buat sahabat moralitas dimanapun kamu berada, dan tentunya untuk diri kita juga dan untuk semuanya, bahwasanya nikmati hiduplah dengan kebijaksanaan. Bukan berarti tidak boleh duniawi, tapi lebih banyaklah nikmati hidup yang bisa engkau bawa pulang nanti setelah engkau menutup mata, dan bisa kamu tinggalkan untuk orang banyak. Ya, jadi bukan untuk dirimu sendiri, supaya ego itu bisa hilang. Itu saja. Ya. Terima kasih Lose. Terima kasih untuk perbincangan kita hari ini. Ya, semoga Lose juga tetap sehat, tetap kuat di dalam segala aktivitas, bisa menikmati setiap hidup dan proses saya. Baik sahabat-sahabat moralitas, demikian perbincangan kita hari ini di dalam obrolan asik santai ilmu sehat moralitas atau OASIS. Nah, jadi sedikit hal yang bisa saya simpulkan di dalam pembicaraan kita hari ini, bahwa menikmati hidup itu harus setiap detik di dalam hidup kita, ya, dengan terus membangun cara yang melalui kebijaksanaan yang terus dibangun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam fase yang tadi disampaikan ada 3 fase itu. Mari, jika masih di dalam fase yang pertama, mari tanamkan ilmu-ilmu kebajikan yang ada dalam keluarga, dimanapun yang kita bisa pelajari dan praktekkan. Jika fase yang kedua tadi, ya, mungkin masa kerja juga terus lakukan kebajikan. Atau di masa fase yang ketiga, di masa fase tua, untuk menikmati, mari nikmati segala sesuatunya, sehingga yang masih muda nanti di masa tua bisa menikmati hidup yang bahagia, gitu loh saya. Baik, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah menonton, yang sudah memberikan tanggapan. Semoga kita bisa bertemu di minggu depan dengan topik yang berbeda, tetap di program live Membangun Kehidupan Berkebijaksanaan. Dan tayangan ini juga akan kita tayangkan di YouTube, karena hari ini kita hanya tayang di Facebook. Mari tetap saksikan di akun Facebook kita, akun YouTube kita di Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Selamat sore. Program live
membangun kehidupan berkebijaksanaan. Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia. Halo sahabatku dimanapun engkau berada, apa kabar? Sudah lama tidak bertemu ya? Pasti rindu ingin belajar dan bersama berbagi kembali. Tapi karena masih situasi pandemi harus tetap di rumah ya. Masa pandemi membuat kita terjebak dalam situasi yang membingungkan. Ingin melakukan banyak hal tapi dibatasi oleh keadaan yang mengharuskan untuk tetap di rumah dan mengurangi aktivitas di luar. Nah, kali ini Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia akan menemani kita semua di rumah dengan sebuah program yang menarik, bertemu secara online dalam program Live Membangun Kehidupan Berkebijaksanaan. Ayo, lepaskan kepenatanmu, kekhawatiranmu, kesusahanmu, rehat sejenak. Luangkan waktumu dengan terus mengikuti program Live Membangun Kehidupan Berkebijaksanaan. Apa saja programnya? 1. Oasis, obrolan asik, santai, ilmu, sehat, moralitas. 2. Keluarga moralitas. Apa itu oasis? Obrolan asik, santai, ilmu sehat, moralitas. Kita akan berbincang-bincang dengan santai dan asik tentang proses kehidupan manusia yang bermoral. Bagaimana memproseskannya hingga menjadi pengalaman hidup yang lebih bahagia dan bijaksana. Pastinya dengan prinsip-prinsip kebenaran yang sudah dipraktekkan oleh orang-orang luhur, juga telah terukur oleh waktu dan ruang, yang tentunya menarik dan berharga untuk kamu pelajari walaupun berada di rumah. Ikuti Oasis ini secara live setiap hari Senin pukul 4 sampai 5.30 live di YouTube dan Facebook. Peserta dapat bertanya secara langsung melalui chat live. Yuk segera bergabung di YouTube dan Facebook kita berikut ini. Keluarga moralitas. Keluarga adalah tempat pertama kita untuk berbagi tentang nilai-nilai kehidupan dan mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga. Kali ini bersama keluarga moralitas kita akan berbagi seputar pembelajaran moralitas secara real dan detail agar mendapatkan keluarga yang bahagia dan memiliki kebijaksanaan. Nikmati tayangannya secara langsung dari kantormu, rumahmu, tentunya bersama keluarga. Ikuti secara live setiap hari Rabu pukul 4 sampai 5.30 live di YouTube dan Facebook. Peserta dapat memberikan pertanyaan secara langsung melalui chat live. Mari bergabung di YouTube dan Facebook kita berikut ini. Yuk, klik and join with us. Waktunya membangun kehidupan yang berkebijaksanaan dan bahagia. Mari belajar bersama, share dan ajak teman-temanmu agar mereka juga bahagia. Untuk menjadi orang bijak hanya bisa dicapai dengan melatih diri. Terima kasih, salam moralitas.